Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman Karsa, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Kembali lagi di channel YouTube Daya Karsa Executive Talk bersama saya Muhammad Reza, Engagement Manager PT Daya Karsa Indonesia. Pada hari ini, saya akan memandu diskusi dengan tema Sistem Moda Transportasi Terintegrasi di DKI Jakarta bersama Bapak Muhammad Kamaludin, Presiden Direktur PT Jaklingko Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan Jaklingko. Saya ingin ingatkan kepada teman-teman Karsa untuk mensubscribe YouTube channel Daya Karsa agar teman-teman tetap terhubung dengan konten-konten kami. Silahkan berikan like dan komen apabila teman-teman suka dengan konten-konten kami. Perlu saya sampaikan bahwa PT Daya Karsa Indonesia telah melaksanakan prosedur kesehatan dengan ketat. Termasuk salah satunya kita laksanakan langkah-langkah antisipatif agar terciptanya aktivitas diskusi ini tanpa menggunakan masker. Baik, untuk mengawali diskusi kali ini, tentunya para pemirsa tidak asing lagi kepada PT Jaklingko Indonesia dan juga kapten yang menakodai perusahaan ini, yaitu Bapak Kamal. Tapi, alangkah lebih baiknya, saya ingin mengenalkan lebih lanjut tentang resume dari Bapak Kamal ini. Bapak Kamal memiliki pengalaman yang sangat melimpah di bidang pengembangan strategi perusahaan, terutama di sektor transportasi publik. Setelah lulus pada tahun 1997 di jurusan Fisika Teknik ITB, ya Pak? Ya, betul. Beliau mengambil gelar MBA di London Business School pada tahun 2006 dengan program exchange di University of Michigan. Betul. Terakhir, beliau mendapatkan graduate diploma di Lund University di bidang Innovation for Change in Public Transport. Ya. Selain itu, sebelum menjabat sebagai Presiden Direktur Jaklingko, beliau memiliki pengalaman sebagai Board of Commissioner Integrasi Transit Jakarta. Betul. Pada tahun 2020. Ya. Dan juga beliau memiliki peran strategis untuk mengawal pengembangan MRT sebagai Head of Corporate Strategy Division. Ya. Pada tahun 2017 sampai 2020. Iya, lengkap sekali. Lengkap ya Pak? Oke, baik. Kalau begitu kita langsung saja berdiskusi dengan Bapak Kamaludin. Ya. Apa kabar Pak? Sehat Kabar Pak? baik, Mas Reza. Alhamdulillah. Saya Sehat. melihat Bapak, saya membayangkan pasti agenda Bapak sangat padat sekali gitu ya. Tapi Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ini merupakan kehormatan bagi kami dan Daya Karsa bahwa Bapak berkenan untuk bisa diskusi dengan kami Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih juga undangannya. Nah, sebelum saya berdiskusi lanjut tentang pertanyaan inti saya ya Pak ya. Iya. Saya punya penasaran diri saya sendiri gitu. Saya ingin nanya ke Bapak. Jadi setelah saya baca resume Bapak, sebelumnya Bapak nggak di public transport ya? Betul. Terus habis itu setelah MBA dan semacamnya itu Bapak pindah ke public transport. Boleh ceritakan sedikit Pak tentang karirnya dan bagaimana bisa ceritanya pindah ke public transport sector? Iya. Jadi saya pertama kali sebetulnya sejak lulus kuliah itu memulai karir sebagai konsultan. Sebagai konsultan manajemen di Accenture, karena memang itu saya lihat sebagai tempat yang baik untuk belajar ya. Dan memang banyak pengalaman sekali di Accenture sebagai konsultan untuk memberikan banyak advice ke banyak perusahaan baik multinasional maupun perusahaan nasional di Indonesia. Dan setelah itu baru saya pindah ke London Business School. Saya belajar strategi, belajar general management, dan sebetulnya yang saya tertarik untuk melakukan pekerjaan itu adalah impact-nya ya. Jadi karena sebelumnya juga basicnya di konsultan yang industrinya bisa fleksibel begitu, tapi lebih ke impact-nya memang di fungsi di strategi, di inovasi, kemudian banyak melakukan transformasi. Itu biasanya yang saya pilih sebagai tempat bekerja gitu. Dan pertama ketika lulus LBS bekerja di DHL Express di Singapura di Asia Pacific Office. Ada sebuah transformasi besar juga level Asia Pacific pada waktu itu. Kemudian pindah ke Shell Indonesia. Shell Indonesia juga sedang melakukan ekspansi besar untuk downstream dan juga integrasi dengan upstreamnya. Kemudian pindah lagi ke Rasgas, itu di Qatar ya. Mereka memang salah satu produsen LNG terbesar dunia yang terintegrasi dari upstream sampai downstream sampai ke supply chain-nya. Itu juga suatu yang menarik karena ketika saya bekerja di sana, Qatar mulai naik menjadi produsen LNG terbesar dunia. Kemudian setelah itu saya dapat tawaran ke MRT Jakarta. Ini juga satu yang menarik
karena menjadi perubahan peradaban ya istilahnya kan. Kalau di MRT Jakarta itu ketika awal 2017 tagline-nya ubah Jakarta. Ubah Jakarta ya. Kemudian juga ketika diresmikan oleh Bapak Presiden dan Bapak Gubernur DKI Jakarta, ini sebuah peradaban baru gitu. Untuk membawa transportasi publik ini menjadi satu transportasi publik yang modern di Indonesia ini, dan salah satu tonggaknya adalah MRT Jakarta. Itu yang membuat saya tertarik untuk pindah ke MRT Jakarta. Dan setelah itu sekarang masuk ke dunia integrasi nih. Integrasi juga satu hal yang menarik karena setelah infrastrukturnya dibangun dan mengembangkan infrastruktur itu perlu waktu lama. Selama infrastruktur terus dikembangkan, kita juga harus kembangkan integrasinya. Jadi antar moda ini satu yang penting, dan Jaklingko ini menjadi sangat menarik begitu untuk integrasinya. Berarti saya melihat Pak Kamal ini seperti adventurer ya Pak. Adventurer di mana ada tantangan, di situ ada Pak Kamal gitu Pak. Harus ada impact-nya tapi. Harus ada impact-nya, betul. Bukan cuma untuk saya pribadi, tapi juga untuk lebih banyak orang lebih baik begitu. Dengan key activity-nya di bidang strategi, transformasi dan inovasi ya Pak ya. Betul. Kita akan banyak berbicara tentang itu nantinya di Jaklingko, tapi untuk permulaan Pak, pertanyaan saya sebenarnya bagaimana pandangan Bapak tentang perkembangan tren moda transportasi global dan di Indonesia, khususnya di Jakarta saat ini Pak? Iya. Jadi tren untuk transformasi secara global memang mengarah kepada pertama integrasi antar moda ya. Karena transportasi publik ini tidak bisa masing-masing jalur atau masing-masing operator itu berjalan sendiri-sendiri. Pengguna transportasi itu sudah lebih melek teknologi gitu ya. Jadi mereka kebutuhannya perlu dipenuhi dari sisi mobilitas, bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya, inginnya instan begitu, dan inginnya semuanya bisa di-customize begitu kan. Tantangannya seperti itu, dan secara dunia global juga biasa dikenal dengan istilah sekarang trennya mobility as a service. Jadi MES. Jadi mobilitas itu bukan hanya sekedar infrastruktur fisik, hardware, tapi sebetulnya adalah sebuah service yang kalau memang semuanya saling terhubung, kita lihat sebagai satu layanan untuk memindahkan orang dari satu titik ke titik lain. Dan itu tentunya didukung oleh perkembangan digital, perkembangan teknologi, ada platform digitalnya untuk mendukung itu. Di Indonesia juga sama. Jadi di Jakarta pada khususnya, dan mungkin yang lebih luas sedikit di Jabodetabek dan tentunya di Indonesia, terutama sejak 2019 itu ya, banyak perkembangan infrastruktur transportasi dan berkembang menuju ke antar moda. Jadi yang dulunya memang bus rapid transit seperti Transjakarta sudah sangat berkembang lama dari 2004, kemudian juga KRL juga berkembang sudah sangat lama dari sebelum 2010 begitu ya, sudah beroperasi cukup panjang. Kemudian masuk lagi MRT Jakarta beroperasi 2019, awal 2019, kemudian LRT Jakarta masuk lagi di tahun berikutnya, kemudian juga LRT Palembang juga beroperasi di kota Palembang dan lain-lainnya. Oleh karenanya sekarang mulai ada potensi untuk integrasi begitu ya, dan ini penting sekali karena dengan jalur yang beragam ini sebetulnya kebutuhan mobilitas itu bisa dipenuhi dengan menyambungkan satu moda dengan moda lainnya. Dan salah satu research misalkan independen untuk Jakarta itu kalau disambungkan itu bisa 96% wilayah Jakarta tercover begitu ya. Mungkin kalau di luar Jakarta di daerah Jabodetabek angkanya tidak sampai 96%, lebih rendah dari itu, tapi ini satu perkembangan begitu. Dan yang menarik juga untuk Jakarta ini kan seperti kota metropolitan lainnya banyak mobilitas dengan daerah penyangganya begitu, dan dalam hal ini penting sekali ada integrasi antara suburban transportation dengan urban transportation, dan ini menjadi satu tantangan untuk kota Jakarta untuk pertama mengatasi kemacetan begitu ya, harus mengalihkan pengguna angkutan pribadi ke angkutan umum.
Kemudian tantangan juga untuk mengurangi emisi begitu ya. Sekarang kita punya target net zero gitu kan dalam beberapa puluh tahun ke depan. Kemudian juga untuk perkembangan ekonomi tentunya harus didukung dengan transportasi yang efisien begitu. Ya. Luar biasa, terima kasih Pak atas jawabannya, sangat komprehensif Pak. Selanjutnya saya penasaran sih Pak, saya pengen nanya tentang positioningnya dari Jaklingko itu sendiri ya. Yeah. Jadi kalau dilihat Jaklingko ini kan sebenarnya anak perusahaan BUMD gitu ya, tapi juga cucu perusahaan BUMN. Yeah. Berarti ini adalah perusahaan yang sebenarnya sangat unik Pak. Dibilang swasta enggak, anak perusahaan cucu perusahaan BUMN iya, anak perusahaan BUMD juga iya gitu ya. Iya. Nah, saya pengen mengulik lebih lanjut Pak. Kira-kira aspirasi dari Pemprov DKI Jakarta dan juga Kementerian BUMN terhadap Jaklingko ini seperti apa Pak? Iya. Jadi begini, bicara integrasi, memang integrasi di Jabodetabek ini unik karena bukan hanya integrasi BUMD, tapi juga integrasi BUMN. Ketika bicara antar moda di dalam DKI Jakarta ada 3 operator transportasi BUMD, tapi juga ada operator transportasi BUMN yang cukup besar juga seperti KRL, KAI Komuter, dan juga KAI Bandara begitu. Dan nanti akan masuk lagi LRT Jabodebek. Nah, visi dari pemerintah memang harus mengintegrasikan semuanya karena kita harus memberikan solusi mobilitas yang utuh begitu ya, karena seperti tadi Jabodetabek ini sebetulnya satu metropolitan yang utuh begitu ya, yang orang berpindah bukan cuma di dalam DKI Jakarta tapi juga dari Jabodetabek menuju Jakarta dan ke sekitarnya begitu. Nah, dalam integrasi ini ada 3 integrasi utama begitu ya. Jadi pertama adalah integrasi jaringannya. Jadi antara KRL dengan Transjakarta dengan MRT harus terhubung, kemudian integrasi layanannya, jadwalnya, dan terakhir integrasi tarifnya. Nah, integrasi tarif dan tiketing ini yang menjadi tugas dari Jaklingko begitu. Jadi kami membentuk suatu sistem yang disebut dengan Central Clearing House System. Dan sekarang juga sudah memiliki kartu juga, standar kartu ya, standar kartu yang bisa diterima di semua operator transportasi, dan nanti harapannya ke depannya juga akan ada tarif terintegrasi yang bukan menjumlahkan moda A dengan moda B dengan moda C, tapi ada tarif integrasi yang formulanya standar gitu. Yang diusulkan adalah berdasarkan jarak dan ada plafonnya begitu. Harapannya dengan tarif terintegrasi seperti ini, warga menjadi semakin tertarik untuk berpindah dari kendaraan pribadi ke angkutan umum begitu, karena perlu ada dorongan begitu ya, ada istilahnya ya seperti pull policy begitu untuk menarik ke angkutan umum. Dan targetnya memang besar sekali untuk di angkutan umum ini, harus naik 3 kali lipat untuk mengurangi kemacetannya. Jadi kalau sekarang porsi pengguna angkutan umum itu baru sekitar 15% begitu ya, ketika saat pandemi kemarin mungkin sebelum pandemi sekitar 20%, ini harus naik menjadi 60% ketika di tahun 2030 nanti, dan kalau bisa memang lebih tinggi lagi. Kalau kota besar dunia seperti London itu sudah sampai 80% pengguna angkutan umum. Sudah 80% pengguna angkutan umumnya, itu baru yang maksudnya yang betul-betul ideal. Begitu, dan beberapa kota yang memang sudah pengguna angkutan umumnya sangat tinggi. Nah, ini sekarang kita terapkan di Jakarta dan Jabodetabek. Oleh karenanya untuk melakukan itu perlu kerjasama semua operator transportasi, dan kita juga mencari bentuk awalnya begitu ya. Ketika awalnya Jaklingko ini dicetuskan oleh Bapak Gubernur Anies Baswedan di 2018, awalnya ini sebagai integrasi 3 moda, kemudian berkembang menjadi 4 moda, dan bentuk yang paling optimal memang ketika dilakukan kajian, dilakukan benchmarking, memang bentuknya seperti joint venture tadi. Jadi banyak negara yang melakukan model yang sama, contohnya seperti Timani di Korea itu persis melakukan joint venture juga, operator transportasi, kemudian juga seperti Samtrafiken di Swedia gitu yang saya lihat sendiri kondisinya di sana. Kemudian ada beberapa kota yang berhasil melakukan dengan bentuk joint venture ini. Karena dengan adanya joint venture ini kita bisa yakinkan bahwa operator ini semuanya akan mendapatkan keuntungan begitu dari integrasi ini.
Oke. Kemudian ke depannya tentunya dari kementerian juga ketika pendirian Jaklingko itu juga sudah memiliki visi, pertama ketika kami melakukan shareholder agreement, pemegang saham kami di pertengahan 2020 di kantor Kementerian Perhubungan, Pak Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya Sumadi juga memberikan visi untuk Jaklingko Indonesia ini untuk memberikan integrasi bukan cuma di Jabodetabek tapi juga di kota-kota lain di Indonesia. Jadi ini juga Di akan luar terus Jakarta, berkembang Pak? di luar Jakarta karena kebutuhan integrasinya sama dan juga kondisinya juga sama, ada antar moda juga di kota-kota lain. Dan apabila platformnya ini bisa di-replicate begitu ya, digunakan terus di kota-kota lain, tentunya akan lebih efisien, begitu, lebih cost efektif juga. Begitu. Ada dua hal yang saya mau kulik lebih lanjut, Pak. Yang pertama terkait pengimplementasian Jaklingko ini di luar kota Jakarta gitu ya, Pak. Apakah ada contoh atau misalnya gambaran yang kira-kira serupa gitu? Saya membayangkan apakah harus kota metropolitan dan semacamnya gitu, dan kira-kira diimplementasikannya apakah akan efektif seperti itu, Pak? Kalau kriterianya sebetulnya dari kota-kota itu tidak harus kota besar ya, karena banyak juga kota yang skalanya lebih kecil tapi sudah bentuknya aglomerasi begitu ya. Jadi kota-kota yang bentuknya aglomerasi kemudian moda transportasinya secara infrastruktur sudah antar moda begitu ya. Ada beberapa operator transportasi dan kami juga melihat ini akan sangat efektif karena akan memastikan kemudahan bagi semua pengguna transportasi di kota-kota lain tersebut begitu. Karena sekarang balik lagi ya ke yang saya sampaikan di awal tadi gitu, ke demand dari market sendiri begitu ya. Apalagi Indonesia ini mayoritas milenial begitu ya yang melek teknologi gitu, digital savvy begitu ya. Mereka inginnya juga bisa menggunakan transportasi umum dengan platform digital, bisa mereka punya opsi-opsinya begitu kan untuk melakukannya dan juga untuk pembayarannya juga bisa lebih seamless begitu. Dan ini tentunya bisa direplikasi ke kota-kota lain dan kami yakin menarik karena sebetulnya untuk penggunaan platform digital di Indonesia sudah sangat adopsinya sangat kuat gitu. Tinggal ini dikawinkan dengan infrastruktur transportasinya begitu. Oke, berarti memang ini bisa direplikat ya sebenarnya idenya, cuma tinggal nanti implementasinya yang tepat dengan kota sekitar. Oke, baik Pak Kamal, diskusinya bisa kita tahan sebentar. Kita akan lanjut ke part kedua karena saya rasa diskusi ini semakin hangat dan menarik. Bagi teman-teman Karsa yang ingin nonton kelanjutannya, bisa dilihat di part kedua. Dan juga saya ingin mengingatkan untuk like, subscribe, dan juga komen di konten-konten kami karena akan ada konten-konten lainnya yang juga tidak kalah menarik. Stay safe and healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.